Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Anfiq Bilal wa la takhsha min dil arsy iqlal." Wahai Bilal, bersedekahlah engkau dan jangan takut pemilik arsy Allah Subhanahu wa taala akan mengurangi hartamu. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Teman-teman semuanya, di sini dikatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada sahabat Bilal agar bersedekah dan jangan khawatir dengan bersedekah berkurang harta. Jangan mengkhawatirkan Allah tidak akan mengganti. Jangan mengkhawatirkan tentang ganti Allah itu remeh. Jangan khawatir. Jangan khawatir bahwa pemilik arsy Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan sesuatu yang istimewa bagi orang yang mau bersedekah. Kurang lebih intinya seperti itu. Ada satu kisah yang berkaitan dengan hadis ini. Ada pada zaman tabi'in seorang murid kesayangan Syekh Hasan Al-Basri. Siapa namanya? Namanya adalah Habib Al-Ajami. Syekh Habib Al-Ajami yang memang dulunya adalah seorang yang tidak baik, namun setelah beliau bertobat jadi seorang ulama dan pemuka sufi besar. Beliau pernah memiliki banyak kisah. Salah satu kisahnya adalah kala itu istri Habib sedang menyediakan adonan roti, gandum dan adonan roti yang akan dimasak untuk keluarga besarnya. Karena apinya habis, maka beliau kemudian pergi untuk mencari api, atau kalau bahasa sekarang nyari gas atau apalah, sepadanya nyari kayu bakar atau bagaimana. Singkat cerita, lewatlah seorang yang dalam tanda kutip orang yang tidak mampu di hadapan rumah Habib Al-Ajami. Habib Al-Ajami karena tidak punya sesuatu selain adonan gandum tersebut, diberikanlah semuanya. Sang istri pulang dari mencari api, sampai rumah beliau berkata, "Loh, mana adonannya? Mana wahai suamiku adonannya?" Habib Al-Ajami kemudian memberikan jawaban yang spektakuler. "Tenang wahai istriku, tepung tadi itu sudah jadi roti." "Loh, jadi roti gimana? Belum saya masak." "Udah toh, udah jadi roti, nanti kita tinggal makan." "Loh, maksudmu gimana? Ini tuh saya nyari api kesulitan, ini mau tak masak loh. Ini lapar semua orang seluruh rumah." Udah jadi makanan lezat wis pokoknya." "Maksudmu gimana?" Terus karena didedes oleh sang istri, akhirnya Habib Al-Ajami ngaku, "Tadi toh pas ada orang lewat, saya kok kasihan, itu adonan yang mau kau masak tak kasihkan buat sedekah." Astagfirullahaladzim, kita semua ini belum makan, adanya cuman bahan makanan itu malah dikasihkan orang. "Udah toh," kata sang suami, "sudah toh, itu kan nanti jadi roti." "Jadi roti gimana?" Nah, intinya adalah terjadi sebuah perdebatan kecil dalam keluarga. Habib Al-Ajami itu sedikit pun tidak khawatir pada ganti Allah, pada pemberian Allah bagi siapa yang memberi. Sementara sang istri kan realistis. Ini jelas-jelas sudah disiap-siapkan mau dimasak, malah dikasihkan orang. Nah, terus makannya gimana? Wong punyanya cuman itu, keluarga juga keluarga besar. Cuman sang suami sedikit pun tidak mengkhawatirkan pemilik arsy. Sang suami sedikit pun tidak mengkhawatirkan tentang pembagian Allah. Sang suami sedikit pun tidak punya khawatir bahwa siapa memberi pasti diberi oleh Allah. Sang suami sedikit pun tidak khawatir tentang rezeki Allah, sehingga dengan mantap ia mengatakan adonan itu telah jadi roti. Dan sejurus kemudian betul, tiba-tiba ada tamu datang, tergopoh-gopoh,
langsung mengatakan demikian. Assalamualaikum ya Habib. Habib Al-Ajmi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini kami baru saja mendapatkan ini, tolonglah engkau terima ini semua. Begitu dibuka isinya apa? Isinya adalah sudah masakan, sudah komplit, berikut lauk pauknya, berikut itu kalau zaman dahulu kan berarti bukan nasi ya, tapi roti, sudah berikut rotinya, berikut semacam-macamnya, dan itu porsinya porsi besar, porsi banyak. Kemudian sang suami itu mengatakan, toh betul, adonanmu sudah jadi roti, kau tidak repot masak, ini sudah ada dan lebih istimewa. Pokoknya udahlah, la takhsha min dil arsy iklalan, jangan khawatir pemilik arsy, Allah pemilik arsy akan mengurangi hartamu bila kamu suka memberi. Kurang lebih begitu kata suami kepada sang istri. Hal ini sama dengan apa yang sudah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Saba 39. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin. Dan sesiapa yang memsedekahkan rezekinya, maka Allah akan menggantinya, dalam tanda kutip menggantinya lebih baik. Kenapa? Wa huwa khairur raziqin, dan dialah Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Kalau kita terapkan dalam kehidupan kita masing-masing, barangkali diri kita ini lagi sepi, lagi tidak punya apa-apa, lu kok malah ngasih orang, padahal kita cuman punyanya itu masih mentah, itu pun masih butuh diinikan, itu kan dan sebagainya. Ternyata Allah ngasih kepada kita sesuatu yang sudah matang, sesuatu yang lebih istimewa. Kadang kita ngasih berupa apa, misalkan ya semestinya itu uang mau digunakan untuk bayar anak sekolah gitu, bayar anak sekolah itu biar apa ya, biar pinter toh. Lo kok terus kemudian uang itu kok ditembung, diminta sama sedulur atau siapa yang membutuhkan, ya udah kemudian kita kasihkan. Dan nanti buat bayar SPP anak bagaimana? Wa huwa khairur raziqin, Allah lah sebaik-baik pemberi rezeki. Ternyata ya betul kita tidak bisa bayar anak sekolah, tapi apa yang terjadi? Yang terjadi anak kita lebih dari sekedar bayar sekolah. Lebih gimana? Dia tidak membayar, tapi dia boleh sekolah sebab dia mendapatkan beasiswa. Dia bukan hanya tidak membayar atau dibayarkan oleh Allah lebih tepatnya, tapi dia memiliki sesuatu yang lebih penting dari yang kita bayangkan sekedar bayar. Apa itu? Dia dapat beasiswa, berarti dia berprestasi, berarti dia hebat dan sebagainya. Yang bayar siapa? Allah. Kenapa? Karena kita menolong sesama. Pada intinya kadang-kadang kita memberikan perkara yang masih mentah, tapi Allah Subhanahu wa taala mengembalikannya dengan lebih cepat, dengan perkara yang sudah terbaik, yang sudah matang untuk kita. Oleh karena itu, semoga hadis dan ayat dan juga kisah ini menginspirasi. Terima kasih. Kita ikuti lagi besok insyaallah di kitab Arba'in fi Ajaibis Sadaqah. Semoga bermanfaat. Saya Kang Riyad, terus ikuti kajiannya terus insyaallah istiqomah, dan semoga saya menasihati diri saya sendiri dan siapa saja, semoga berkah manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.